Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Ya, apa kabar Pak Elpi dan Pak Niko? Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Elpi ya, sehat ya. alhamdulillah. Pak Niko gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Bapak Di sini, bagaimana, Pak? Bapak sehat? oh alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seperti yang dilihat seperti ini, fisiknya agak gemuk sedikit ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas masalah komponen dan tujuan serta prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini mudah-mudahan nantinya dapat dimanfaatkan serta diterapkan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Harapannya kan seperti itu. Ya, ini salah satu bagian dari teorinya. Nah, nanti baru kita prakteknya seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tujuan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ini yang pertama adalah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Artinya, yaitu pada saat ini atau ya pembelajaran Ki Hajar Dewantoro yang mengedepankan adalah profil Pancasila, itu memberikan banyak ruang kepada peserta didik untuk mempunyai kebebasan. Ya, salah satunya adalah kebebasan untuk berkreasi, mengembangkan diri supaya nanti hasilnya akan lebih tertata sehingga sesuai dengan keinginan peserta didik. Yang kedua adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan pendidikan, serta yang ketiga adalah sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Dari dua poin ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan itu perlu acuan atau pijakan utama untuk merancang. Kalau ingin mendapatkan hasil yang berkualitas tentu mempunyai rancangan yang lebih matang lagi, seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah dapat membantu proses atau untuk membantu proses dalam pengembangan satuan pendidikan. Nah, dengan adanya pengembangan kurikulum ini, inilah proses pendidikan kita harus dibantu ya. Harus dibantu melalui kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Karena proses itulah yang nanti akan menuntun atau mengarahkan kepada hasil yang lebih maksimal. Artinya hasil yang baik akan diperoleh ketika melewati proses yang baik juga, seperti itu. Nah, mungkin dari sini apakah ada pertanyaan dari Pak Helvi dan Pak Niko sampai di sini? Ada, Belum, Pak? Pak, belum. Oh, ada Pak Niko. Ada. Ya, Ya. Pak Niko. Gini, Pak, tadi itu kan tujuan pengembangan kurikulum operasional dari satuan pendidikan salah satunya adalah bagaimana merancang pembelajaran yang berkualitas. Ya. Yang di poin nomor 3. Jadi caranya bagaimana, Pak, supaya kita dapat merancang pembelajaran yang berkualitas itu bagaimana caranya gitu, Pak? Oke, ya. Jadi untuk merancang produk atau merancang peserta didik nanti untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, tentunya kita harus istilahnya membuat program-program yang nantinya mampu untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas. Contohnya, ketika kita menginginkan peserta didik berkualitas dalam bidang bakatnya, tentu rancangan pembelajarannya itu kita arahkan ke situ. Tetapi kalau nanti anak itu akademisnya yang lebih ditonjolkan, maka kita programnya bagi anak tersebut kita arahkan kepada akademiknya. Jadi artinya dua perbedaan ini, kalau yang dulu kan sistemnya kita yang merancang khusus, artinya kita sediakan produknya. Kalau ini tidak, peserta didiklah yang menentukan arah mana yang akan dia tuju. Jadi artinya saat ini tidak ada namanya siswa yang dikatakanlah bodoh, tidak ada. Kalau dulu kan tolak ukurnya begini, ketika orang itu tidak juara kelas, tolak ukurnya berarti orang itu tidak pandai. Bahasa kasarnya itu adalah bodoh. Tetapi kalau yang saat ini untuk profil Pancasila sekolah penggerak ini tidak.
ketika anak tidak juara di kelas, itu bukan berarti dia bodoh. Mungkin dia punya potensi lain di bidang lain. Contohnya mungkin olahraganya bagus, mungkin seninya bagus. Belum tentu hal itu bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai akademik yang bagus seperti itu. Jadi rancangan itu kita sesuaikan dengan objeknya atau siswanya. Jadi kita bisa melalui asesmen seperti itu. Seperti itu. Bagaimana Pak Niko? Ada tambahan? Mungkin dari Pak LP ada tambahan, silakan Pak LP. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Belum. Lanjut. Oke. Pak Niko Sudah. bagaimana? Sudah Pak, bisa diterima Pak. Oke, bisa diterima. Kita lanjut ya. Nah, di sini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini tadi sudah dikatakan berkelanjutan dari pertanyaan Pak Niko tadi berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan serta kepentingan peserta didik. Artinya butuhnya peserta didik itu seperti apa? Artinya kebebasan, jangan diartikan kebebasan yang kebablasan. Memberikan kebebasan ruangnya seperti apa kan gitu. Yang selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual, menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik pendidikan sosial budaya lingkungan serta dunia kerja dan industri. Ya, seperti yang dikatakan tadi. Kira-kira arahnya kemana sih anak itu? Kita berikan kebebasan. Selanjutnya esensial, semua unsur informasi penting dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Nah, yang keempat adalah akuntabel. Data atau informasi dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar membentuk atau merancang, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya program kita tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah terlalu panjang lebar apabila belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Artinya kita step by step, bertahap, ya. Tapi jangan pula mentang-mentang tidak bisa dilaksanakan kita buat terlalu sedikit. Artinya program itu kan harapan juga. Ya, program itu kan rancangan. Rancangan kita ke depan itu seperti apa. Makanya kita buat namanya program. Nah, yang kelima adalah melibatkan pemangku kepentingan. Ya, termasuk komite pendidikan, berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, organisasi, industri, dan dunia kerja. Ada nggak dalam sekolah tersebut kita bekerja sama dengan industri terkait, dengan dunia kerja, maupun organisasi lain. Yang selanjutnya adalah mengedepankan profil belajar Pancasila. Nah, dari mengedepankan profil Pancasila, mungkin dari Pak Niko dengan Pak Helvi, ada yang sudah tahu atau belum itu? Dari misalnya tiga jenis. Atau tiga subnya dari profil belajar Pancasila bagaimana? Tiga saja. Gimana, Pak Niko? Profil belajar Pancasila. Ya. Coba Pak beritahu Pak. Oh iya. Kalau Pak LP sendiri? Belum Pak. Ya, oke. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya seperti itu. Jadi nanti terapkanlah pada peserta didik Bapak sekalian itu yang mempunyai sifat seperti itu. Yang kedua adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini tentunya kita harus saling bahu-membahu satu sama yang lainnya. Guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan semua pihak-pihak terkait. Yang satu lagi, ini tiga saja kita sebutkan. Yang satu lagi adalah kebinekaan global. Ini walaupun berbeda-beda, kita tentu satu jua nih. Mungkin Pak Helpi ini dari mana, Pak Niko dari mana, kita satu nih. Ya, satu suku bangsa. Walaupun bahasanya berbeda, tetapi kita tetap dalam satu persatuan negara Republik Indonesia. Seperti itu, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing, salah satunya itu. Nah, nanti untuk profil pelajar Pancasilanya nanti bisa saya share Pak di grup WA nanti untuk dipelajari di sana. Nanti bisa dikembangkan. Begitu. Oke, cukup dimengerti ya Pak ya? Iya Pak. Nah, ini sama-sama berbagi. Oke. Ya. Yang selanjutnya. Ini kita selanjutkan ya. Nah, ini komponen kurikulum di satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama meninjau setiap 4 sampai setengah tahun. Ini cukup lama nih, Pak. Nah,
Cukup lama nih, 4 sampai 5 tahun. Nah, ini karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan, karakteristik sekolah menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, ini satuan pendidikannya. Kemudian, ini ada visi, misi, maupun tujuan. Nah, di sini tentunya kita visi, misi, dan tujuan itu harus keterkaitan. Tuh, kita tengok ya. Ini visinya. Menggambarkan bagaimana peserta didik ya menjadi subjek, tujuan, jangka apa? Jangka panjang ya. Ya. Nah, dan nilai-nilai yang dituju, nilai-nilai yang berdasari penyelenggara pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Intinya proses pembelajaran ini, visi kita adalah tujuannya adalah mencapai profil pelajar Pancasila itu. Tidak lain tidak bukan, kita tujuannya adalah untuk sampai kepada profil belajar Pancasila. Pengaplikasiannya, kalau teorinya seperti ini. Kemudian misinya, nah, menjawab bagaimana sekolah mencapai visi nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Nah, ini penting juga. Tujuannya, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik, tujuannya menggambarkan patok milestone ya penting dan selaras sebagai misi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, kompetensi, karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya atau tujuan dari akhir kurikulum ini adalah untuk menghasilkan alumni-alumni atau peserta didik yang berkualitas tetapi tetap dengan seiring sejalan dengan profil Pancasila. Artinya tetap dia harus berakhlak mulia, mempunyai jiwa yang gotong royong, mempunyai bernalar kritis, berkreasi atau kreativitas, banyak halnya seperti itu. Nah, di sini banyak sekali. Terus kemudian komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Ini ada pengorganisasian pembelajaran. Ini banyak. Ada intrakurikuler, berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Muatan lokal. Nah, bagaimana dengan Pak Helpi dan Pak Niko itu? Apakah di sekolahnya sudah ada atau memang ada muatan lokal nih? Pak Helpi Memang dulu. ada. Memang ada. Ada. Apa Pak muatan lokal di sekolah Bapak tuh? Kewirausahaan. Kalau tempat Pak Niko apa Pak Niko? Sama Pak, sudah ada kewirausahaan ada. Sama kewirausahaan ada Pak. Kewirausahaan ya. Kira-kira sudah menghasilkan produk atau belum Pak di wirausaha itu yang di sekolah Bapak tuh? Ke Pak LP dulu. Sudah menghasilkan produk atau baru belajar? Sampai saat ini mungkin masih tahap belajar. Untuk produk masih belum. Berarti belum ada penjualan produk ya? Belum. Nah, bagaimana dengan Pak Niko? Masih sama juga, masih Pak, karena kewirausahaan di sekolah itu masih hanya proses belajar. Kalau untuk produk belum. Kalau produk itu di prakarya, orang itu mempunyai produk tentang kerajinan tangan. Cuma masih kalau di kewirausahaan masih hanya proses, masih tahap belajar. Belum ada usaha yang mereka apakan Pak. Oh. Kalau perencanaannya Pak Niko, perencanaannya bagaimana Pak Niko? Perencanaan ke depannya. Kalau misalnya sini kan proses belajar nih. Selanjutnya itu perencanaannya ke depannya itu seperti apa itu? Ya tetap kita kalau perencanaan ke depannya tentang kewirausahaan di sekolah itu, bagaimana setelah mereka belajar tentang bagaimana kewirausahaan tersebut, mereka dapat membuat usaha-usaha paling tidak usaha kecil-kecilan waktu di sekolah ataupun sesudah tamat dari sekolah Pak. Luar biasa. Ya, beri aplaus untuk Pak Niko. Bagaimana dengan Pak LP? Rencananya itu sudah jangka pendek apa jangka panjang nih rencananya untuk Pak LP ini untuk menghasilkan produk? Ya, masih dalam tahap ini masih jangka pendek, Pak. Jadi kita itu masih memperkenalkan. Sebenarnya kalau untuk pengalaman anak-anaknya sendiri untuk di sana rata-rata kalau misalnya gini hari Senin itu pasarnya kan.
Jadi mungkin lebih banyak yang jualan daripada yang ke sekolah. Nah, tapi Oke. tapi itu ya kita jelaskan lagi gitu di kewirausahaan itu bagaimananya. Nah, makanya mungkin rencana jangka pendeknya itu lebih bagaimana sih kalau mereka kan cara otodidak aja kan ikutin apa kata yang sesuai pengalaman gitu. Nah, teorinya seperti apa sih gitu. Biar bisa tercetuskan usaha-usaha yang kreatif juga gitu. Berarti iklimnya berbeda ya, Pak ya, Iya, dengan iklimnya sekolah-sekolah berbeda. Ah, di iya tempat benar. lain. Nah, di situ situasinya situasi pasar, jadi orang tua mungkin lebih cenderung kalau di hari-hari pasar memahami pasar daripada memahami sekolah kan. Benar, Pak. Benar. Iya, Iya, iya. benar sekali. Itu seperti di daerah Katoman di pesisir juga sebagian ada yang seperti itu. Iya. Iya. Pasar Oke, Pak. mingguan. Iya, Karena betul. mungkin di sana mungkin pasarnya tidak tiap hari ya kan, mingguan gitu. Iya, Iya, jadi iya. pasarnya itu hari Jadi, Senin ini benar-benar pasar rame. iya. Oh gitu. Iya. Selanjutnya ini ekstrakurikuler. Ada gambaran ekskul dalam bentuk matriks tabel. Ini ada juga nih gambaran ekskulnya itu kalau kita beri penugasan kan terlalu lama nih Pak. Nah, kita sebutkan aja untuk Pak LP kira-kira ekskul apa yang menjadi unggulan di sekolah Bapak nih. Ya. Kalau kemarin nih saya tengok nih Pak LP ini saya tengok di media sosial nih itu dari gas itu untuk lomba apa namanya itu iklan layanan masyarakat pusat informasi konseling yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Katoman juara 1 nih. Itu PR-nya kan. saya baru masuk itu, tapi Nah, iya untuk beberapa OSIS-nya dan guru-guru seninya itu memang aktif di kegiatan-kegiatan lomba untuk iklan pelayanan seperti itu gitu. Dan ini lagi ikut juga oh luar biasa. lomba apa sanggar ya, tapi dalam bentuk video gitu. Memang aktif. Iya betul. Unggulannya apa Pak? Unggulan di sana ekskulnya? Bisa dibilang mungkin kita unggulnya itu di apa ya? Sinematografi apa videografi gitu. Oh gitu. Iya. Itu unggulannya Pak ya? Iya, jadi itu sebenarnya di situ lebih ekstrakurikuler juga bisa dibilang gitu. Tapi kan mereka yang memvideokan kegiatan anak-anak sanggar tari, teater gitu. Kalau Pak Niko gimana Pak Niko? Unggulannya? Kalau di sekolah kami Pak, keunggulan ekskulnya itu salah satunya itu pramuka Pak. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak tahu juga kalau pramuka ini Utara yang dilaksanakan di Kecamatan Katoman itu SMA kami itu juara 1 umum pramuka. Waktu perkemahan itu Pak, mungkin Pak Sumono tahu juga karena Pak Sumono tuan rumah itu. Dan yang kedua, dan juga perlombaan pramuka daring selama daring ini, kami juga mendapatkan beberapa juara di tingkat kabupaten. Dan di sekolah kami antara itu pramuka sama olahraga Pak. Luar biasa. Ya, luar biasa Pak LP punya keunggulan masing-masing, Pak Niko juga punya keunggulan masing-masing. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan semua untuk kita semua ya. Luar biasa ya. Yang selanjutnya ini ada ini kita lanjutkan nih rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran nih menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun. Nah, ini tadi untuk merancang tuh supaya tidak rancu. Nah, selanjutnya komponen ini menjadi komponen utama setiap tahun nih. Kerangka bentuk pendampingan evaluasi, pengembangan profesional yang dilakukan peningkatan kualitas. Evaluasi ini penting Bapak ya untuk mengetahui kinerja dari gurunya juga, dari kualitas pendidikannya juga kita perlu ya. Terus kemudian ini. Nah, ini ada lampiran. Ini contoh-contoh contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas menggambarkan rencana pembelajaran pertujuan pembelajaran. Ini per tema sekolah-sekolah yang sudah menjalankan. Nah, ini penguatan profil Pancasila. Ini yang ditekankan kita nih saat ini adalah penguatan profil Pancasila agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro waktu itu. Nah, harapannya seperti itu, memberikan ruang bebas gerak, bebas berpikir. Selama ini kan kita siswa itu apa yang kita berikan itulah yang diterima kan gitu. Nah, dari penjelasan ini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sebelum waktu kita tutup nanti. Jelas sudah Pak? Jelas Pak. Jelas ya, cukup jelas ya. Pak LP juga cukup jelas ya. Ya. Nanti kalau ada sesuatu hal yang belum bisa dipahami atau belum dimengerti, bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp. Nanti kita berikan WhatsApp, koordinasi kita lewat WhatsApp.
Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa lagi, tentu di lain waktu yang sangat cerah juga. Mudah-mudahan ilmu yang kita atau saya bagikan kepada Bapak-Bapak bermanfaat dan dapat diaplikasikan di satuan pendidikannya masing-masing. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, selamat beraktivitas, Pak. Ya, Pak.